Kalau ulama itu watak dasar yang wajib nggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin judungano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing dudo-dudo ya benang payura. Hatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah, ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali mukadimah, yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mergo Mekah dodok, kenapa? Dodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun, 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga, karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif nate nang Habasah gitu apa? Nate, tapi hijrah paling sukses tunggu di Madinah. Sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah di Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham, malah ruwet, terus pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah. Pokoknya sing roh sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Hatib bin Abi Balta itu melok, termasuk daerah perang napa, Bah? Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Hatib bin Abi Balta'ah, karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Ansor. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nopo Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopleng gak, ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam mana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Waktu ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan abulan balen ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay? Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nasi Hatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Hatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Hatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intelsen wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusé wong itu kirim surat. Nduk apa iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani.
Ben soban ana serangan Rasulullah frontal, itu dunia aku rasa tiga di bang. Mereka ketemu kiri-kiri kaya Rasul itu, aku berapa? Aku terkenal ke perang itu, sing dunia jadi gonibah, babonan jadi amal. Mengenai kata kuncinya aku menamuni babonan ini penting. Kalau perang di saya itu pokoknya untuk loro. Tak gonibah, ba amal. Soalnya sahabat itu budi-budi tak perang tentang kayak Khalid bareng. Lalu itu nyata. Saya ini ngomong tentang ayo dilihat. Jadi saya itu tentang perang. Mereka hadiah untuk amat. Tahu apa? Mana yang turunan yang bedik-bedik kayak Khalid bin Walid, anak yang bedik-bedik. Nonton itu kadang amat terus bagiannya diambung. Lurung bagian buambung. Lalu orang mesti bagian. Hanya di perang itu mesti itu. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhah Taqwa, cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenan, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat, dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu ora roh pangeran. Aku sih roh pangeran. Aku roh pengumuman pangeran, sapa wong sing melok perang Badar dosane di sepuro. Malah pangeran bikin pengumuman maklum masih itu fakot gofartu. Langsung wis kowe kelakuane momo ora pokoke wis di sepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklum masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis di sepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya yang mati dia mati syahid terus yang mati ras di sepuro kan ora lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis kelakuan mopo wae wong kowe melok perang Badar tetep napa di sepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, poso dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Oke, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to sampai kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah ya? Arafah. Mau ora tau poso dadi ra. Mas saya khawatir kakek enggak jarah. Kalau dulu apa cerita foto sunat itu tahu maka kulo. Ini kisah nyata. Kulo itu konco jenis Sukron. Jadi ya latihan nyai pidato pas Idul Fitri
Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal maka ana somat daro napa kula. Kowe mlepok pokoke fadile poso 6 dina Syawal. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dekne ra poso. Tamune mung lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku. Kula mau taruh jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne ning kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula taruh jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni. Pos sing do foto 6 dino do tuan dekne. Syukrane rokokan tenang. Iki jebule jenengan bodho niku. Kula men foto-foto jenengan jebule jenengan gak poso. Akhirnya tuan kula kuwapok kok Gusti nggih tenanan kuwapok. Akhirnya saiki wis berpidato fadilah mulang ora. Jadi kula ki ngoten ning didi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah Mbak Mustofa. Nyabari melarat kalah Mbak Ruhin. Misale kula cerita fadilatus sabri alal fakri. Saya tetap kalah Mbak Ruhin. Wong kula ndak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kisahnya nyata. Ini rumah tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah sarang, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino. Jare Kanjeng Nabi. Ora marno, aku rene niat umroh. Padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mas. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Kita senyum-senyum. Takoi be Umar ya be Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Oh itu luwih seneng timbang dunya sak isine kok. Nah, termasuk surat itu latat kulunal masjidal haroma insyaallah aminina muhallikina napa rusakum wa muqas sirin. Ini surat Fatah bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso tomek. Ternyata Sulh Hudaybiyah ada problem. Ning rumah kita Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan wah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki Mar. Tapi nek ayat iku ora taun iki Mar. Ya Umar iku Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wes gak terima deh, takut Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah lebih elek cakeme. Ya tapi kan ini insyaallah Mas. Coba iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa bersapian terus tenaga problem-problem sosial. Latat kulun nal Masjidil Haram apa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Nak sobete ra barbar kan. Yang tim mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang gitu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas tak Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok jadi Nabi kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cosmeng. Nah kali ini melenceng berarti alat taruh. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking
Dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener. Iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini. Karena Nabi jaganya mergo ora ono jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalai. Buar ini Madinah dia ini sempadan. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe buat dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah lha iya gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparoi ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen toa. Dan ning teki dhewe ora ono kamu toa ora. Wah, kamu toa mboten el. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga Muslim yang baik, tapi logika wong kudu nasibe jelas, duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Tiga mana ngeten, saya ini anaknya kiai, bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku songko ngalim nganti tuwek nganti mate, radi pekerjaan, pokoknya germulang istiqomah, abad asah. Iku sudah gede prestasi. Temenajan to kere klunak-klunuk kukar-kukur ngono sudah gede prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa, kan nggak mungkin ngono udah gede prestasi. Urip ora jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Lalu saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Langgil dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijujung. Enggak pondoknya jelas mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan dia ngerti rade pondok. Engko kita Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngarah takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon tanah. Ada kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkannya, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali saya mau pidato. Jadi biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan kulo, kepengen kulo pidato. Ini kulo pidato setengah jam. Jadi kalau nak pidato kayak simpel mawon.
Soalnya jenis anu saya danten, senegani pengajian sing saya, buatan bin saya, sing turu ke saya, sing tengah-tengah saya. Orang Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal, jadi nek Isya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran ditolak wali sampeyan turu. Itu ngilir bedak salat. Gak terima, jadi tanya wali itu tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tanginnya bedak salat fardu, derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok kok gampang to. Takok. Kira wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing turu. Lah iya kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti sitok. Ciri utama agama itu satu, ngene iku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe sakoe poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kae. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau iso karo kali pokok. Bisa. Wes tak tanam delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali di waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya yo dene cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal napa? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau kamar aku iki ngempet kira ora usah ngempet tok bong ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tekono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing teko malah sing lakoni iku. Ojo saiki ning ngomong ngurmat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasikan ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya wong sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngemat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat, itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik, Rasulullah, sing duwe Islam. Ora terima balik, ora terima kiai, ya, nabi ngaji. Nah mesti yang ngerti kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma, tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Wis enom kuat awake cek gak gelem cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak punya ajaran. Itu Nabi, malah saya tak yakin. Jadi Muhammad Nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede, ngomong itu butuh.
butuh hati gede. Lalu kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran satu dua. Mungkin Nabi Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo cokon melok-melok lek malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia muangkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngafaroi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liane tenang mawon. Mergo wis kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat itu jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat itu gini ya. Kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak, ya 30 hari ya, minggu dia 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sa'ban salah dina yoman. Loh tapi salah dina yoman yang awal Sa'ban itu besok. Paham ya? Loh enggak loh. Paham Mas Abu ya? Salah dina yoman Sa'ban jumlah sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bah raposo bah poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang lu cocok lho. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah apa? Foto. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat. Termasuk zaman sahabat kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat ini wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan, oh seneng sing haram-haram foto seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa?
Mana aku seneng ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetap pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak-balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Bah mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari nopo. Nah bolak-balik dua pendapat ekstrim di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Sok bisa tapi sini nakalan mergo untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah itu para ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kemis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Bon globalin malik yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Sehingga harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong ngalim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga itu. Misalnya kalau rugen yo ora alim takil yo ora ijazah. Engko kok Banyuwangi terus go bojo ya. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu dilemong tuane pira-pira cowok enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan kok pondok ikut iso maca Bukhari Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholatnya madem ngulon, kita nak salam yang ngalor sih ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta akan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Lawan yo repot. Pas kalau dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yang dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari jatah blojo karuan. Timbang esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separatus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok ngaku. Jajal muncul setengah pitu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah, dibeli pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapaati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadebu ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong soleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, dadi niki ben sampean ngertos.
Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat? Ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah, tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda, beda-beda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran yang nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, tak ada yang kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong merasa bendadani nggak boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Gus pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia dia. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok maling. Mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondok, kula mun ngertos anak kula tukang nyolong. Dadi kula pondok ben mari. Lah nek jenengan boyong terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh pun ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondok ben mari. Piye ora cukup. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau orang, nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terangkan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asapun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tu kau bela asurikum. Lu aku rasa susah piye, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kowe ora ngergani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu, ya gampang deh Rasulullah, ya usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultanusu ini kula waca ge. Zakat sultanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu
imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa turutan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Lah ngono jan itu hebat. Coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Nah, paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika ikut orang penonton nabi kelihatan tersinggung, semua susah kan. Itu apa sing nakalkan? Gampang tuh ya Rasulullah. Kan jenengan ngoten ora samawon ora diketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane rugen nyepuro hukum kisos daja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian ora. Aku mergokok. Iku serana contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sauri-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne. Pancen ra ngalim anu teke akeh. Dene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jare nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Ora kaya. Jadi dia nang contoh dosa sing Allah ya ora seneng, setan. Wah aneh takon iki. Oh, boto iso. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karib. Mulane saiki terus mulane minuman keras nek diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan dituku. Setane gak terima. Allah ya ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng, ngombe dipipek. Mulane hukumane berat, jane mati. Kok Allah ya ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, jane setan nulung, mesti lah ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok apik tekem lah ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Ya jane iku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Mau ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai Gus. Itu jare nak saleh nemen keluargane awak Nabi mriyang Gus. Wah sungkan aku gila-gila terus kan gak enak. Jadi swargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo saleh nemen-nemen. Kira-kira Jadi udah ini wijine rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogor tapi nak urusan ngono den. Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, data sini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai anda harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco. Gak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang takkan umroh bolak balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah.
Ora ono ning Quran dimulai tuh bil bedi ora ono. Pertama yang kon maca. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Ora ono cerita liyane ilmiah. Lah iki ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di jurah kalian naskar-naskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan enggak boleh rujuk, enggak boleh makno. Orang yang belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditekbir wajib. Ini gue. Ya kayak kalau mari kadang wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah enak mikir kaji. Kadang ditekbir mampu napa? Nah, rugen kalau takut, wah ora kepikiran blas ora wajib. Oh, sekali pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib enggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu 'alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Kesekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin judungano jembar rezeki ini sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing dudo-dudo ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono iku, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nek sing kiai-kiai ngoten wae ono wae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa si bos wae akad legi apa kok. Soe wae ono cara-carane opo piye? Mungkin sih ra ditoko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bola batur. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Rasa sowan-sowan kudu. Kula iki bukan nutu suwane. Mudia untuk tulung nganti tani berwayar cuk mulai nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana ini mudang kula. Mudang kula kan pidato mriki sana niku. Kalian seorang kiai. Yang jelas, kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitiane sowan tuh. Nih gugus, boy jenengan kiai-kiai pun persona jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai akan duduk ke keputusan kiai malah lucu tuh. Aku kiai, jadi wajib duduk ke keputusan apa? Apa gitu? Panitia, waduh yuk selalu. Itu lagi tenang aja beguyan. Aku itu kiai, yo coba intimidasi keputusannya apa? Ya. Jika ada nong yang para kiai sing mutus, dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu be ketua di game. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula niku ampun diundang.
di bangkaman kecewa. Ngomong pulang balik, ingin tetamu ke situ foto, Gus niki kudu jenengan pidato situ foto. Kulo pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Zaman kulo ya, nah, padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kuwi aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari situ foto Rembang Wadon. Lah aku nuruti kowe ya adoh marane ngono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rugi ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rugen Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuwe-suwe kan ya rasuwe-suwe itu Gus. Sing umur suwe-suwe loro. Lalu aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma benak apa? Anggur sungus wabam sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ora satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah Gusti. Terus akhirnya alami mau Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga. Ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan kepengeran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung Nabi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Ora iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan ketok ngoten, ketok sumpek, ketok apa? Nabi cerita, walakin ta'afu bainakum terus njare korbane. Ya Rasulullah iki maksudnya kula bebas no. Sakake. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ad'un ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun setelah secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu
pengecualian kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah Kiamat zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.